Kalau dari urusan poin agama gitu aja. Kalau info bawa apa harinya. Kalau Pak Lurah mah tengah malam juga bisa saya datengin ke rumahnya. Dulu aja apa ya malam-malam ya dibangunin. Ada urusan lain. Ya rumahnya kan ini di belakang gitu. Pih satu pacaran di samping teman-teman ganti. Halo, saya Jelek Julu 09 Golok Foxtrot Romeo dari lokal 5 Pasar Minggu, Tapi, Jakarta Selatan. Hari ini saya mau ngobrol masalah atau bicara masalah bagaimana sih cara memulai menjadi seorang breaker. Sebenarnya seorang breaker itu lahir itu bukan karena orang lain. Kalau seorang breaker, yang sejatinya orang breaker adalah emang dia suka berkomunikasi. Awalnya dia melihat saudaranya atau tetangganya atau temannya bermain radio komunikasi seperti ini. Akhirnya orang itu berusaha untuk minimal memiliki salah satu dari perangkat radio komunikasi. Minimal seperti contoh, namanya ada seorang breaker pemula, dia mempergunakan Hotel Tango atau HT. Ini biasanya pemula menggunakan hanya helical, karena kebanyakan breaker pemula ini memang belum memiliki 1028 atau izin. 1028 itu izin penguasaan perangkat radio komunikasi. Jadi semua itu pasti perlu proses. Dahulu saya juga sama. Ketika saya menjadi seorang breaker, awalnya ya saya memiliki radio HT. Dan karena saya tidak mempunyai call sign atau 1028 kalau di Rapi, kalau di amatir radio ya IAR. Tapi kalau sementara saya memang cukup ya di Rapi saja, karena itu sudah sudah cukup lah bagi saya, sebatas cuma komunikasi aja. Awalnya saya itu ya breaker liar gitu ya. Awalnya liar. Ya dulu kita main di kolongan gitu, di luar frekuensi kerja radio antar penduduk Indonesia atau di luar frekuensi kerja radio amatir Indonesia atau lari. Jadi kita kolongan dulu. Terus kolongan tuh ya main sana sini di frekuensi nggak jelas. Nanti ketemu tuh teman, akhirnya masuklah dalam satu paguyuban. Biasanya di dalam satu paguyuban itu pasti ada beberapa orang, di antara mereka itu adalah seorang anggota radio antar penduduk Indonesia ataupun anggota orari. Tidak menutup kemungkinan hal itu. Nah, dari paguyuban itulah kita mulai belajar berkumpul, belajar bersosialisasi dengan breaker-breaker lain, sharing, ya sering mengadakan pertemuan-pertemuan, dan pada akhirnya kita karena merasa nggak enak sudah sekian waktu, sekian lama, sekian tahun kita menjadi breaker kolongan, akhirnya nggak enak hati kan. Teman-teman kita sudah ada yang punya 1028 atau punya izin radio komunikasi, tapi kita belum.
akhirnya kita mencoba mencari tahu bagaimana cara untuk membuat 1028. Oke, mungkin kalau pembuatan 1028 nanti kita ada konten berikutnya. Nah, disinilah kebanyakan para pemula itu kalau masuk di radio frekuensi kerja itu suka bingung gue mau ngomong apa gitu. Sebenarnya mau di frekuensi kerja, kalau di frekuensi kerja Rapi, karena kebetulan saya juga seorang pengurus dari lokal, jadi kalau buat saya ya silakan saja para pemula itu masuk ya, ngebreak, asal yang penting sopan santun tetap dijaga, etikanya tetap ada, terus tidak membawa suatu keonaran lah. Sebenarnya di frekuensi itu apapun bisa jadi omongan, apapun itu bisa jadi obrolan. Yang penting apa? Sebelum kita ngebreak, sebelum kita ikut dalam pembicaraan, kalau emang kita baru ngidupin radio, ya monitor dahulu. Kita monitor siapa aja yang ada di frekuensi. Nah, karena speaker pemula atau baru masuk di frekuensi itu, nah tentunya kita kan banyak yang belum kita kenal. Nah, ketika kita belum banyak kita kenal, ya biasanya kita mencoba mengingat, oh si Anu, ini suara begini si Anu gitu. Mulai mengenali karakter suara, intonasi suara, mengenali siapa mereka gitu. Memang kalau pemula juga banyak yang belum bisa menggunakan kode 10 dari radio antar penduduk Indonesia. Namun itu bukan suatu hal yang mutlak ya, tapi ya itu pasti berjalan waktu pasti bisa lah. Bisa karena biasa. Nanti lama-lama kalau itu sering dipergunakan udah kode 10 pasti bisa. Di sini saya mau kasih tahu bagaimana sih cara ngebreak atau bergabung di frekuensi untuk ngobrol. Sebenarnya mudah, asal kita paham apa yang mereka omongi di frekuensi, atau kita tuh punya joke-joke yang membuat orang tuh jadi bertanya kepada kita, atau kita ada joke dari teman-teman itu yang akhirnya membuat kita bertanya atau nyeletuk. Nah, gitu. Yang penting apa? Ketika orang lagi bicara, ya jangan kita potong. Nah, kita kalau memang kita mau ikut nimbrung, ya di spasi kita berusaha masuk konteks. Tapi kalau udah diterimakan atau sudah didengar, ya sudah, nanti akan dipanggil oleh mereka. Biasanya konteks. Biasanya yang ngobrol juga akan memberikan spasi atau memberikan kesempatan untuk yang join konteks. Jadi sebenarnya mudah dalam berkomunikasi di radio antar penduduk Indonesia ini, cenderung lebih tidak terlalu formal banget gitu. Biasanya kita juga menghindari hal-hal yang terlalu formal agar pembicaraan itu tidak kaku dan tidak mengakibatkan orang tuh males gitu. Orang kayak ibaratnya jangan ngebreak itu kayak orang kerja gitu. Kayak orang kerja. Kalau kita nggak dibayar kok, radio kita beli sendiri, listrik kita bayar sendiri. Tuh. Untuk izin kita bayar sendiri. SDPPI atau organisasi kita bayar sendiri. Tidak ada yang bayari kita. Semua tuh modal sendiri. Cuman radio antar penduduk Indonesia ini sebagai wadah organisasi para penggemar radio komunikasi, apalagi yang senang berkomunikasi untuk kepentingan sosial. Nah, itu apalagi
memang untuk terapi itu arahnya adalah sosial gitu. Kadang kita juga diperlukan dalam kebencanaan, diperlukan dalam bantuan komunikasinya gitu. Oke, kita kembali lagi, bagaimana cara kita untuk join di frekuensi? Ya, join ketika ada spasi lepas PTT ya kontak aja, tapi jangan terlalu bawel juga. Nanti kalau udah didengar ya sudah, tunggu gitu. Nanti juga akan ada kesempatan untuk kita bicara, karena nggak mungkin kita ngobrol tuh hari ini harus ada tema ya. Pastinya kita yang penting ngikutin alur aja, mengalir. Yang penting kita tahu batasan-batasannya. Terutama di frekuensi kerja rapi, jangan kita ngobrol masalah membawa politik atau sara atau hal-hal lain yang mengakibatkan suatu kegaduhan atau mengakibatkan benturan kepada yang lain, walaupun itu sekedar omongan, tapi kadang-kadang itu menjadi hal yang fatal. Tapi di sini kan kita kembali semua udah pada dewasa, atau tentunya bisa lebih bertanggung jawab menggunakan radio. Mungkin ya kalau ada yang nakal-nakal dikit ya itu wajar, cuman masalahnya jangan terlalu gitu. Jadi ya berkomunikasi di Radio Antar Penduduk Indonesia tuh ya nggak ubahnya kita ngobrol di darat, cuman kan di situ mungkin kita sisipkan kode pen atau kata-kata yang biasa digunakan oleh breaker, seperti kontak, break, gitu, join. Ketika masuk, kalau memang didengar ya langsung direspon. Nanti saya akan juga membuat, kalau memang teman-teman ada yang mau bertanya seputar bagaimana sih cara bergabung menjadi anggota Radio Antar Penduduk Indonesia, nanti di konten berikutnya saya akan buatkan. Jadi intinya pada hari ini saya menyampaikan bahwasanya bagaimana sih cara ngebreak itu. Ya ngebreak itu sama, nggak ubahnya seperti kita ngobrol di darat, cuman karena ini medianya adalah di frekuensi, di radio, bukan di darat, jadi ya seperti itu. Tapi memang segala pembicaraan kita itu didengar banyak orang di mana-mana yang kita tidak bisa lihat, tapi mereka mendengar suara kita. Kita juga bisa mendengar pembicaraan orang lain juga. Pada frekuensi itu juga memang ada yang sedang berkomunikasi. Jadi kita makanya harus menjaga jangan sampai omongan kita itu mengakibatkan suatu hal yang buruk. Itu aja. Oke, terima kasih. Salam 5155, harapannya 10.2 selalu buat teman-teman Radio Antar Penduduk Indonesia dan para simpatisan semuanya yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.